Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan belajar muatan PPKN. KD yang akan kita bahas yaitu KD 3.3 dan 4.3. Materi yang dibahas yaitu mengenai menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Diharapkan dengan belajar kali ini, kalian dapat mengetahui keberagaman apa saja yang ada di dalam masyarakat. Keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, manusia merupakan makhluk sosial, di mana manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya yaitu dengan cara saling berinteraksi. Dalam berinteraksi itu terdapat hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh interaksi sosial yaitu terdapat pada kegiatan kerja bakti. Beberapa keragaman yang dapat kita temui dalam interaksi sosial yaitu keragaman suku. Nah, ketika kita berinteraksi dengan keluarga, dengan teman-teman di sekolah maupun ketika dengan teman-teman di rumah, pasti ketika kita tanyakan itu bukan berasal dari suku yang sama saja dengan kita. Tetapi bisa saja mereka berasal dari suku yang berbeda. Keragaman selanjutnya yaitu keragaman budaya. Nah, ketika kita bermain dengan teman-teman kita di sekolah maupun di rumah, ketika asal daerah mereka berbeda, otomatis budaya kita dengan budaya teman-teman kita atau dengan lingkungan sekitar kita pasti akan berbeda-beda pula. Keragaman selanjutnya yang kita temui dalam interaksi sosial yaitu keragaman jenis kelamin. Nah, ini bisa kita lihat ada jenis kelamin laki-laki dan juga jenis kelamin perempuan. Keragaman yang dapat kita temui dalam interaksi kita di lingkungan sosial, baik ketika kita berinteraksi dengan teman di sekolah atau teman di rumah atau dengan siapapun, yaitu adalah keragaman agama. Di Indonesia sendiri ada beberapa agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Dalam berinteraksi sosial, walaupun kita memiliki berbeda-beda keragaman, maka kita harus tetap memiliki sikap toleransi kepada teman-teman yang kita temui dalam berinteraksi, baik ketika kita berinteraksi di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Mengapa hal itu harus kita lakukan? Agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Selain keragaman yang telah disebutkan tadi, di dalam kehidupan bermasyarakat kita akan menemukan juga keragaman berupa adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Jadi, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa adat istiadat itu adalah kebiasaan yang ada pada masyarakat tertentu. Biasanya, adat istiadat itu berkaitan dengan budaya. Di masyarakat Indonesia, adat istiadat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis yaitu berupa peraturan atau dokumen. Sedangkan yang tidak tertulis yaitu berupa cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Beberapa contoh adat istiadat yang ada di masyarakat Indonesia.
yaitu ngaben. Ngaben ini biasa dilakukan oleh masyarakat di daerah Bali. Lalu ada tabuik. Tabuik ini merupakan upacara yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Sumatera Barat. Lalu ada dugderan. Dugderan merupakan adat istiadat yang biasa dilakukan oleh masyarakat Semarang. Keragaman adat istiadat selanjutnya yaitu lompat batu Pahombo yang berasal dari daerah Nias. Selain keragaman-keragaman yang tadi telah disebutkan, dalam masyarakat Indonesia masih banyak lagi keragaman-keragaman yang dapat kita temui. Keragaman bisa kita temui dalam kegiatan kerja kelompok. Dalam kerja kelompok, kita bisa menemukan beberapa keragaman. Di antaranya, ada keragaman jenis kelamin, keragaman agama, suku, dan juga budaya. Berikut merupakan manfaat dari kerjasama, di antaranya yaitu pemersatu budaya yang beragam. Yang kedua yaitu dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang ketiga, dengan bekerja sama kita bisa dapat bertukar pikiran antara anggota kelompok. Maka dari itu, ketika kita bekerja kelompok, maka semua orang harus berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Uma jelaskan bisa kalian pahami. Bu Uma tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.